Dilepaskan dari penjara. Renungan diinspirasi dari kitab Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun, pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun, ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun, datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Kemudian, pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya tertegun melihat Instagram story dan foto di hadapanku. Loh, kok mereka bisa sedekat itu? Enak ya, mereka bisa pergi dan bersenang-senang bersama. Gumamku dalam hati ketika sedang melihat FYP media sosialku. Ya, aku nggak diajak, ditanya saja tidak. Tawaku dalam hati. Seperti melanjutkan dengan konfirmasi diri sendiri. Dalam hati aku bicara. Ternyata mereka tidak suka aku. Ternyata kami memang tidak sedekat itu. Lalu ada suara lagi dalam hati. Hei, kalau diajak pun kamu sering tidak bisa kan? Sudahlah, apakah kamu juga akan merasa senang ketika kamu pergi bersama, namun begitu banyak yang kamu harus korbankan? Bukankah katamu kamu mencintai apa yang kamu miliki saat ini? Kebebasan waktu bersama keluarga, leye-leye sebelum mandi sampai siang, tanpa diburu waktu pertemuan, dan banyak hal yang dapat kamu nikmati di lain sisi. Aku tersentak dan kembali mengucap syukur. Mohon ampun dan belas kasihan Tuhan atas perasaan iri yang kurasakan sejenak tadi. Segera kuberikan tanda hati sebagai bentuk aku turut menyukai kebersamaan mereka dan berdoa agar mereka selalu memiliki rasa sukacita di hati. Bacaan pertama kali ini membawa para rasul yang karena iri hati dijebloskan ke dalam penjara. Namun dengan perkenaan Tuhan melalui seorang malaikat mereka dibawa keluar dari penjara. Benarlah kurasakan bahwa iri hati memenjarakan kita dari rasa syukur dan merasa terbelenggu dengan perasaan tidak mampu atau rendah diri. Tersisihkan. Ya, seperti di penjara kan?
Namun karena begitu besar kasih Tuhanlah, berdasarkan kitab Injil Yohanes bab 3 ayat 16a, aku ada pada hari ini. Dengan segala kenikmatan yang boleh aku kecap, semua karena anugerah Tuhan. Saat sekejap tadi ketika aku merasa gelap, Tuhan menunjukkan aku segala kebaikan-Nya sehingga menjadi terang bagiku, dan belenggu dosa iri hati harus dikalahkan dan diganti dengan hati yang terus diisi dengan kasih sehingga mampu mewartakan kabar sukacita Tuhan dimanapun aku berada. Semoga kita pun semua dibebaskan Tuhan dari penjara belenggu dosa dan terbebaskan seperti para rasul. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau menolongku bebas dari belenggu iri hati. Aku mau terus datang kepadamu agar Engkau terangi hatiku selalu. Ya Tuhan, dan belas kasihan-Mu selalu ada untukku, memampukanku menjadi saksi-Mu yang mewartakan kabar sukacita imanku kepadamu, dimanapun aku berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.